Halo Kumaila. Halo Bang Ade. Nih saya harus menyapa penonton dulu ya untuk percakapan kita kali ini. Penonton kita hari ini akan menyelenggarakan obrolan dengan cara yang berbeda. Kumaila ini tiba-tiba bilang begini, gantian dong dia yang nanya saya. Ya udah saya bilang ya terserah, mengingat dia bintangnya kan. Jadi ya bintang kita dengarkan permintaannya. Oke ya, jadi penonton siap-siap nih. Yang jadi penanyanya Kumaila, saya yang ditanya-tanya. Tapi sama-sama enggak, terus silakan. Bang Ade, kenapa bikin acara ini? Kenapa bikin acara Logika Kumaila? Tujuannya apa? Ini saya nggak tahu loh, dia nggak pernah cerita sama saya dia akan nanya ini. Jadi saya jelasin. Ya, gini Kumaila, saya itu adalah orang yang concern dengan agama. Kamu tahu lah bahwa saya sebetulnya pada dasarnya adalah orang yang religius. Iya. Iya kan? Dan ini tuh ganjil loh, Bang Ade. Maksudnya? Di mata publik itu tuh ganjil, pasti kayak kan banyak kan yang bilang kalau misalnya Bang Ade itu apalah mata-mata Kristen lah, dibayar gereja untuk menghancurkan Islam ya gitu. Ya itu ada tuh, ada ya. Termasuk aku juga mendapati ternyata Bang Ade religius itu ganjil buat aku. Oh gitu. Oke. Tapi ya setelah banyak obrolan ya make sense gitu. Ya, nah ini sekarang saya bicara dulu, walaupun barangkali Kumaila sudah menerima bahwa saya itu sebetulnya religius, tapi saya harus ngomong nih sama penonton. Saya itu menganggap agama itu penting buat sebuah masyarakat. Kalau memang di masyarakat tersebut agama itu tidak menjalankan peran yang penting juga nggak apa-apa. Maksud saya gini, kita lihat ke negara-negara Barat, misalnya kita bicara apa Swedia, yang sangat sejahtera gitu ya, dan di sana agama diabaikan, ya udah menjadi tidak perlu kita ngomongin agama lagi ya, karena kan orangnya juga mayoritas nggak percaya sama agama. Masalah dengan di Indonesia adalah kita adalah salah satu negara yang paling percaya pada agama. Kan pernah lihat tuh ada statistik ya kan, ada surveinya yang mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari saya nggak tahu 5 atau apa negara terbesar di dunia yang persentase orang bilang saya percaya sama agama. Itu termasuk yang paling tinggi. Jadi negara kita tuh udah gede, 70 juta kali ya, dan mayoritasnya orang yang percaya sama agama. Oke. Jadi dalam pandangan saya gini Kumaila, kalau negara ini mau menjadi sebuah negara yang sejahtera, yang adil, yang fair, yang membela kepentingan orang-orang miskin, membela perempuan, bla bla bla, itu cara berpikirnya harus memang pro pada membela kepentingan orang miskin, membela keberagaman, membela orang Kristen, membela minoritas, membela orang Islam juga ya. Jadi semua berawal dari knowledge, dari pengetahuan. Saya adalah orang yang belajar, saya orang komunikasi ini, Kumaila ya. Dari Departemen Ilmu Komunikasi, dari S1-nya sampai S3-nya itu komunikasi ya. Dan saya belajar tentang bagaimana pengetahuan itu mengubah dunia. Ya, sebagai contoh. Saya termasuk orang yang percaya pada, pernah dengar nama orang Johannes Gutenberg? Enggak. Johannes Gutenberg adalah orang yang disebut sebagai pencipta mesin cetak pertama di Eropa, ya. Itu sekitar abad 15 ya kalau nggak salah, ya. Kenapa saya sebut secara khusus? Karena gini, dia adalah barangkali Anda sendiri sebagai orang yang belajar tentang Renaissance misalnya, nggak pernah tahu bahwa sebetulnya Gutenberg tuh punya peran besar. Karena dia adalah orang yang pertama kali menciptakan mesin cetak di Jerman, ya. Sebelum ada mesin cetak, buku itu ditulis dengan tulis tangan. Oke. Begitu dia datang, ya, buku jadinya bisa dicetak dalam jumlah banyak dalam waktu cepat. Pengetahuan menjadi berkembang. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan luar biasa. Kemudian saya mempercepat cerita aja ya. Sebetulnya jauh lebih complicated ceritanya ya. Tapi saya tahu bahwa gimana sejak orang bisa menulis buku dan buku itu bisa digandakan, bisa dibaca banyak orang, terjadilah perubahan.
Termasuk di dalamnya misalnya kamu dengar cerita tentang Martin Luther kan, ya. Dia bukan nulis buku, tapi dia bikin ada semacam 15 thesis, 50 atau 15 thesis, saya lupa, tentang yang dia gugat terhadap gereja saat itu, dan kemudian dicetak sehingga menyebar ke seluruh waktu itu Jerman ya, kalau nggak salah. Martin Luther Jerman kan, itu menyebar dan orang baca dan orang mengatakan benar nih Martin Luther. Karena itu kemudian orang mempertanyakan tentang gereja selama ini ngebohongin kita ya. Ini gereja masa lalu ya penonton ya. Gereja abad 15-16 gitu. Jadi Anda bisa lihat bagaimana gara-gara pengetahuan itu beredar, cara berpikir orang berubah, maka orang kemudian melihat agama, melihat sains, melihat politik dengan cara berbeda. Nah, sekarang kembali ke Indonesia. Saya menganggap ini adalah sebuah negara yang sebetulnya seharusnya jauh lebih maju dari apa yang tercapai sekarang ini. Oke? Kita kaya, kita dianugerahi macam-macam sumber daya alam, sumber daya manusia, orang-orang sepintar kamu, orang-orang sepintar saya barangkali ya. Itu banyak jumlahnya. Tapi kita mengalami hambatan antara lain karena agama. Ya. Jadi kan seringkali dan termasuk Anda saya rasa juga mengatakannya. Jadi ketika orang menjauh dari agama, sudah tidak diganggu oleh agama, ya, maka mereka menjadi berpikir secara terbuka, bebas, objektif dan segala macam. Maka lahirlah sains, maka lahirlah pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi kan masalahnya di Indonesia kita nggak bisa bilang, atau saya juga tidak akan melakukannya, because I'm a religious person tadi, saya orang religious, tinggalin tuh agama, yuk kita masuk ke era baru, era tanpa agama. Enggak. Nah saya belajar bahwa sebetulnya agamanya nggak harus dengan sendiri yang menjadi penghambat kemajuan. Ya. Agama itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong orang berpikir secara kritis, terbuka, membawa kebaikan. Kalau cara pemahaman keagamaannya, itu cara pemahaman keagamaan yang terbuka, kritis, terbuka, dan seterusnya. Ya kita bicara tentang Martin Luther, dia kan adalah orang yang melahirkan, mungkin kata saya salah ya penonton, maaf, tapi ya Protestan lahirnya gara-gara dia lah kira-kira gitu. Jadi he is a religious person. Jadi agama nggak harus menjadi sebuah kekuatan yang menghancurkan. Ya semacam seperti juga Kumaila pernah ngomong di sini tentang masa kejayaan Islam, dan itu ketika dia berjaya ya agama berperan di situ. Dan itu juga ada hubungannya sama percetakan. Oh ya? Iya. Jadi saat itu kertas sudah mulai murah, sudah mulai affordable. Saat itu maksudnya apa? Masa kejayaan Islam. Oke. Gimana? Wah ini menarik buat saya. Iya, jadi tadinya kan kertas itu kan mahal karena kertas itu kan pelepah kurma, kulit hewan, atau tulang belikat unta gitu. Nah terus nggak ada tuh kertas ya? Tapi abis itu ada kertas, ada mesin cetak. Udah gitu pemerintahnya mau keluar duit banyak untuk mempekerjakan translator dan penulis. Maka jadilah kayak reformasi besar-besaran secara intelektual. Wow. Dan saat itu ilmu pengetahuan dari luar semua masuk dan diterima. Jadi filsafat-filsafat kuno Yunani itu mulai diterjemahkan. Mereka orang-orang di sana tuh bahu membahu untuk menerjemahkan karya dan menyebarkannya, sehingga dari pengetahuan-pengetahuan luar yang masuk terciptalah pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya. Jadi juga terjadi di dunia Islam ya. Ini menarik buat saya. Barangkali karena saya kan bacanya buku-buku barat ya. Buku-buku barat mengaitkannya tentang gimana komunikasi itu penyebaran pengetahuan, artinya itu berdampak kepada kemajuan, kepada demokrasi, kepada sains revolusi sains dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau Indonesia itu negara saya ini ingin maju, maka salah satu kuncinya juga adalah ada beberapa syarat ya. Tapi salah satu kuncinya adalah kalau kita beragama secara terbuka, secara kritis, secara pluralis, secara kita menerima apa pendapat orang, kayak saya dengan kamu atau saya dengan orang lain gitu ya, dengan ilmuwan yang barangkali saya nggak setuju, tapi saya pikir masuk akal juga sih gitu kan. Poin saya adalah hanya kalau terjadi dialog semacam ini terus menerus ya, maka kita akan menjadi lebih, kalau pakai istilah kamu adalah mature, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bisa menerima
perbedaan pendapat dan kemudian mau berkolaborasi bersama-sama untuk menumbuhkan pengetahuan yang baru tadi. Dibuka semuanya, masuk deh, silakan. Saya mau dengar apa kata Karl Marx, saya mau dengar apa kata Anthony Giddens, saya mau dengar apa kata gitu ya. Terus itu kita olah lagi dan kita lahirkan lagi sebagai pengetahuan yang baru. Saya merasa misalnya kayak gini nih, Kumaila. Korea lah ya, jangan Jepang. Korea dengan Indonesia dulu sama-sama tertinggal di developing countries ya pada tahun 60-an, 70-an. Oke. Sebetulnya sama-sama tertinggal. Tapi kenapa Korea ya sekarang menjadi jauh lebih maju dari kita? Bangkit dari krismonnya lebih. Tapi kenapa mereka bisa, kita enggak? Salah satunya menurut saya, mereka enggak diganggu, Kumaila, dengan persoalan-persoalan perdebatan tanda petik kayak kita mau jadi negara Islam atau misalnya gitu, tentang how you deal with religion, bagaimana kamu mengembangkan agama dan seterusnya. Mereka enggak ada tuh berantem-berantemnya antara kelompok-kelompok. Mereka enggak ada perang Ambonnya. Kita pernah Poso, kita pernah. Kita di sana nggak ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kita jangan mengharapkan bank, kerja di bank karena itu riba. Nggak ada tuh gangguan-gangguan itunya, ya. Atau Ade Armando jangan dipilih jadi menteri ya. Saya bukan kepengen jadi menteri. Saya mau bilang nggak akan terjadi itu, ya. Hanya orang-orang terbaik yang akan diakui untuk menduduki posisi-posisi yang menentukan di bangsa tersebut. Nah, karena itu kita harus terbiasa untuk menerima perbedaan, ya. Kita harus terbiasa melihat agama bukan sebagai, saya senang nih sama Kumaila, kenapa? Karena Anda adalah Anda adalah hafiz Quran, Anda belajar agama, dan kemudian Anda membaca dunia itu dengan itu semua, tapi dengan pendekatan yang terbuka, yang menerima perbedaan, menerima kebaruan, yang pluralis, yang kritis, yang inklusif, tidak eksklusif dan seterusnya. Saya itu belajar dari apa yang Anda sampaikan di berbagai media, ya. Nah, karena itu saya merasa bahwa Anda tuh harus saya ajak ngobrol. Saya ngobrol ini gini, saya ada yang saya tanya kepada Anda betul-betul karena saya ingin tahu. Kayak tadi itu Anda bercerita tentang di Islam juga sebetulnya begitu tuh Bang gitu ya. Kan saya jadi oh ya gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya saya sudah pahami tapi perlu ada yang menyampaikannya kepada publik sebagai orang yang paham agama. Saya itu nggak bisa ngaji aja, saya nggak bisa. Jadi kalau saya harus mengutip ayat, pasti yang saya kutip tuh bahasa Indonesianya, bukan bahasa Qurannya. Karena pasti salah-salah kalau saya kutip pakai bahasa Qurannya. Jadi ini adalah sebuah cara yang saya rasa terbaik untuk membuka mata banyak orang, baik Islam maupun Kristen. Salah satu yang penting dari Anda tuh ini Kumaila, harus selalu dibaca ayat-ayat Quran tuh dalam konteksnya. Ya, nggak pernah boleh dibaca sebagai sebuah kalimat-kalimat dalam Quran tuh nggak bisa dibaca sebagai kalimat-kalimat yang ditafsirkan sama sepanjang masa dimanapun Anda berada. Karena dari waktu ke waktu ketika dunianya berubah, Anda harus justru menafsirkan ulang apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kan. Saya percaya bahwa orang Kristen juga harusnya melakukan itu. Dan mudah-mudahan mereka melakukan itu. Yang saya tahu sih mereka emang juga udah gak baca Alkitab kan pada dasarnya. Kebanyakan orangnya. Mungkin iya gak baca seperti orang Islam baca Quran. Betul iya. Orang Islam kan apa-apa gitu kan. Ayatnya gimana? Ya harus dalil. Dalilnya gimana dan seterusnya. Jadi saya tuh tujuannya nih penonton ya adalah untuk kebaikan kita bersama nih. Saya mengundang Anda untuk membuka mata orang bahwa kalau ayatnya bunyinya begini, nanti dulu. Itu dibacanya dalam konteks sejarah tertentu. Saya senang sekali dalam diskusi-diskusi kita yang paling awal Anda menegaskan bahwa ayat-ayat perang itu harus dipahami dalam konteks masa di mana perang itu adalah normalitas. Kalau sekarang kita sudah tidak lagi menganggap perang sebagai sebuah pilihan yang normal, opsi, jadi pilihan-pilihan yang normal, ya jangan lagi perang dong. Dengan kata lain Anda mau bilang, ya jangan dipakai dong ayat itu.
Dan itu kita diserang, saya diserang gara-gara saya bilang jadi ada ajaran-ajaran atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang udah gak relevan sama kondisi saat ini. Jadi penonton, kita gak pernah punya tujuan, saya tepatnya tidak pernah punya tujuan untuk menyudutkan Islam atau menyudutkan agama manapun. Buat saya agama itu penting. Karena agama itu menjadi buat sebagian orang, termasuk saya, adalah salah satu rujukan yang paling basic ketika saya mau bertindak. Saya tuh setiap pagi sholat itu ngomong tentang mudah-mudahan hari ini saya bisa jalankan dengan cara yang sesuai dengan perintah-perintahmu, misalnya kayak gitu. Itu maksud saya adalah kenapa saya adalah seorang yang sangat percaya pada agama. Dan memang sebenarnya kan kalau kita lihat dari kacamata peradaban kan manfaat agama itu kan selain untuk kepuasan spiritual diri ya. Kayak tadi Bang Ade bilang penting untuk Bang Ade menjalani hari. Juga untuk kelekatan komunitas. Nah tapi kan yang jadi masalah ketika masyarakatnya itu belum mature ya. Aku akan mendeskripsikan dewasa secara intelektual itu adalah orang yang bisa memisahkan antara ide dan identitas gitu. Jadi misalnya secara identitas aku Muslim dan ide aku tentang Islam adalah ini. Dan ketika aku menerima ide-ide lain itu tidak mengganggu identitasku dan juga nggak dan kalau ideku yang diserang itu kalau ideku diserang tidak mengganggu identitasku, kalau identitasku yang diserang itu tidak mengganggu ide aku gitu. Sehingga cara untuk memprovokasi aku atau orang seenggaknya dalam definisi ini aku mengkategorikan aku itu mature secara intelektual. Orang yang kayak gini jadi nggak bisa diprovokasi gitu. Ya betul. Kalau misalnya diserang idenya ya kan bisa, maksudnya kalau memang terbukti salah ya udah gitu. Kalau misalnya memang ada bantahan lanjutannya ya tinggal di generate gitu argumen lanjutannya. Tapi kalau misalnya diserang identitas ya kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayak nggak penting untuk ditangkepin malah jadinya kalau diserang identitas. Identitas tuh contohnya apa ya? Misalnya ada yang ngatain aku karena ngatain aku ini Mela nih udah murtad, ngatain spekulasi agama aku, Mela nih misionaris gitu. Itu kan nyerang identitas aku ya. Atau misalnya orang-orang yang mau membunuh karakter aku dengan misalnya menyebarkan foto-foto yang mereka anggap vulgar, tapi kan foto-foto itu ada di internet karena aku yang share gitu. Foto-foto yang vulgar. Sebenarnya nggak vulgar, buatku itu biasa aja. Menurutku itu foto cantik, tapi kan menurut orang Islam yang konservatif mungkin ini kayak terlalu terbuka gitu, terlalu provokatif gitu. Jadi mereka sebarkan untuk membunuh karakterku, tapi kan aku tidak merasa terbunuh karakternya. Atau kayak mengecilkan harga diri aku dengan ini lihat loh auratnya diumbar kemana-mana gitu. Ya kalau mereka merasa itu aurat harusnya jangan disebarin ya, tutup mata, jangan dilihat itu aurat. Kenapa di copy ya? Iya, di copy di share. Malah disuruh semua orang lihat. Padahal kan itu aurat aku. Kalau mereka mengkategorikannya aurat. Nah ketika aku posting foto kayak gitu kan karena aku nggak memakai konsep aurat untuk diri aku sendiri gitu. Nah, jadi kayak gitu. Saya nggak tahu. Saya juga pernah lihat foto-foto Kumaila nih kan, foto-foto cantik yang Kumaila. Percaya deh penonton, itu bukan foto-foto yang dia lagi. Kecuali ternyata ada video kamu misalnya, nggak ada kan? Video apa nih? Jadi maksud saya adalah percayalah, yang saya maksud, yang saya lihat itu juga adalah foto-foto yang barangkali memang ya namanya juga nggak berjilbab kan Kumaila ini. Artinya ya memang dalam rangka menampilkan pose yang cantik ya bisa. Dalam rangka sebagaimana perempuan pada umumnya aku juga suka menampilkan diri aku cantik. Iya. Oke, kembali ke tadi. Pertanyaan lanjutannya, kenapa Bang Ade milih topik-topiknya itu topik-topik yang bahaya, yang bahkan untuk level aku yang forbidden questions itu adalah topik-topik yang aku hindari. Sebagai kayak, contoh apa? Kayak ayat perang atau kayak bahas Yahudi yang konflik-konfliknya banget gitu. Itu pertanyaan yang bagus ya, karena saya harus berpikir tentang kenapa saya mengangkat isu itu ya, dari begitu banyak isu lainnya.
Tapi misalnya salah satu yang terkait dengan ayat perang, ya. Karena itu menurut saya adalah sebuah tuduhan, bukan tuduhan, sebuah narasi yang di satu sisi itu merugikan orang Islam sendiri, tapi juga merugikan dunia secara keseluruhan. Maksud saya begini, yang merugikan orang Islam adalah bahwa ketika dikatakan ini adalah sebuah agama perang, titik, gitu ya, tanpa ada penjelasannya, maka orang kemudian memandang orang Islam dengan cara yang negatif, yang merendahkan. Kita dianggap sebagai, atau orang Islam dianggap sebagai kaum yang sebetulnya secara peradaban terbelakang lah, masih juga perang gitu loh. Dan memang ada ayat-ayatnya. Memang ada ayat-ayat yang bilang bahwa perangilah orang-orang yang tidak percaya pada Allah gitu misalnya. Nah, ini jadinya adalah sesuatu yang harus sebagian orang kemudian meresponsnya, orang-orang Islam yang ceritanya ingin menyelamatkan nama Islam, meresponsnya dengan cara misalnya yang saya dengar nih ketika mereka mengkritik obrolan kita dengan mengatakan bahwa nggak gitu Kumaila, Islam itu perang kalau dia diperangi, ya. Tapi kan dia tidak bisa menutup fakta bahwa tapi dalam Islam itu memang dikatakan bahwa perangilah orang-orang yang tidak percaya pada Allah. Itu kan ada. Anda mau bilang bahwa itu mereka perang duluan atau diserang duluan atau menyerang duluan, that's not the point. Nggak penting itu. Yang penting adalah orang Islam memang diminta untuk berperang. Anda jangan tutup-tutupi kenyataan itu dong. Dan Islam memang berperang. Nabi Muhammad itu seperti saya katakan, saya nggak tahu nih, saya cuma merujuk aja, ada yang bilang dia perang 27 kali sepanjang hidupnya. Enggak sepanjang hidup, malah dalam span 10 tahun hidupnya. Hanya 10 tahun hidupnya. Abis itu meninggal. Iya. Jadi emang hanya 27 dong. Hah? Hanya 27 dong. 27 perang ya, dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun. Ya. Kan dibilang, jadi memang dia terlibat dalam perang. Dan dia memang juga dianggap sebagai, koreksi saya kalau saya salah, dia sebagai panglima perang ya kan? Ya, dia panglima perang. Ini menurut saya nggak usah ditutup-tutupi, memang dia berperang. Dan memang dibanggakan kok. Maksudnya biasanya di tarikh-tarikh atau sirah nabawiyah, ya narasi-narasi perang tuh justru diceritakan dengan penuh kebanggaan. Menang kan? Penaklukan mana, penaklukan mana. Betul, gitu. Itu. Jadi udahlah, nggak usah ditutup-tutupi. Ini emang agama yang si pemuka agamanya namanya Nabi Muhammad yang membawa Islam itu memang mengatakan kita nggak ada masalah, kita berperang. Nah, Kumaila menjelaskan, ya konteksnya adalah seperti yang tadi saya sebut. Ini era di mana orang antar kabilah memang berperang. Nah, jadi di satu sisi saya ingin membuat orang-orang Islam tuh lebih paham lah bahwa memang ini adalah sebuah agama yang tidak pernah mengatakan bahwa kita tolak perang ya. Kita memang kalau perlu kita berperang dan kita berperang. Kemudian dalam pembicaraan kita saya dengar dari Anda kan penyebaran Islam ke seluruh wilayah yang kemudian dikuasai oleh Islam itu kan bukan dengan damai. Bukan datang menyebarkan agama, orang percaya sama Islam terus orang menjadi pemeluk Islam. Enggak kan? Yang masifnya sih perang. Masifnya perang, membawa senjata. Ya. Nah, itu di satu sisi. Jadi buat untuk mengatakan kepada orang Islam, Anda tuh nggak usah menutupi kenyataan bahwa kita emang berperang. Bukan kita, maksudnya orang-orang Islam di masa itu. Ada dosa sejarah yang sebenarnya bisa kita koreksi sekarang gitu. Iya. Atau bahkan bukan dosa. Atau sebenarnya bukan dosa sejarah. Tapi kalau kita lihat dengan kita sekarang kan itu dosa sejarah kan. Nggak boleh. Nyerang itu kan nggak boleh. Ya bahkan waktu itu dalam pembicaraan Anda menyebut tentang perang Badar. Di mana justru pasukan Islam itu menyerang rombongan Quraisy yang sebetulnya cuman tidak sedang mau berperang. Tapi diserang. Ya, dengan alasan strategis tertentu. Jadi poin saya adalah udahlah kita terima bahwa ini memang sebuah agama yang mengajarkan perang. Oke? Nah, itu harus diketahui agar tadi supaya orang Islamnya sendiri itu cukup berbangga hati dengan mengatakan iya ya.
Kita emang beda sama Kristen. Kalau Nabi Isa itu bukan panglima, ya dia civil society lah ya. Tapi kedua adalah untuk mengatakan kita perlu pahami ayat-ayat perang itu untuk mengatakan kepada orang-orang Islam yang membaca Quran itu dengan cara sangat literal bahwa kalau di situ dibilang bahwa seranglah orang-orang kafir itu bukan berarti sekarang yang kamu bilang itu ada gereja kafir nih kita serang. Padahal ayat lain bilang lindungilah rumah ibadah. Tapi kan ISIS tuh begitu, Kumaila. Iya makanya. Iya kan? Mereka tuh nggak literate. Nggak tahu siapa tuh ulamanya di situ. Kayaknya orang yang literate tuh nggak akan violence. Makanya tadi kata Bang Ade kan kalau knowledge itu pasti transformatif. Betul. Akan mentransform orang-orang. Nah, jadi bayangkan ada orang-orang yang percaya bahwa ya ISIS tuh ya benar dia menyerang orang-orang kafir, dibunuhin, bahkan membenarkan pemerkosaan terhadap orang-orang yang dia kalahkan. Terus perempuan-perempuan di sana dia tiduri kan? Iya, karena dihukumnya sebagai budak. Dan di dalam Al-Quran memang ada ayat yang bilang budak kan bisa meniduri budak. Saya mau bilang cara menafsirkan agama kalian itu lah yang menghancurkan dunia. Dan akibatnya orang melihat bahwa agama itu adalah sebuah sumber malapetaka. Jadi saya akan angkat isu-isu yang memang isu-isu yang problematik, betapapun itu mungkin Anda atau banyak orang menganggap itu sebagai sensitif. Karena kita harus memang masuk ke isu-isu sensitif. Kalau Anda ingin memperbaiki kondisi yang ada, saya terus terang kecewa dengan para ulama-ulama yang sebetulnya pintar, ulama-ulama yang terbuka, berpikir pluralis, tapi kemudian memilih tidak bicara. Ya, ketika terjadi hal-hal yang sebenarnya Anda tahu itu salah, tapi itu dilakukan oleh orang-orang Islam karena cara pemahaman mereka yang salah. Paling gampang adalah soal misalnya pelarangan gereja. Kenapa cuman beberapa orang sih yang ngomong tentang menolak pelarangan gereja? Saya sampai bilang harusnya Majelis Ulama Indonesia yang ngomong. Nggak boleh dong itu, kan ada ayatnya. Kan, oh iya. Jadi menurut Bang Ade itu dari dalam Islamnya sendiri itu justru kurang vokal ya untuk. Oh iya. Harusnya tuh kita vokal ketika ada sesama kita yang mengabuse powernya ini sebagai majority, kita tuh harus jadi bagian yang nyetop itu. Gitu. Iya. Makanya saya termasuk orang yang selalu hormat sama Kumaila. Kamu perempuan. Kamu apa lagi? Saya mau cari triple minority-nya di mana ya? Gak ada ya. Aku majority, aku Jawa, aku Islam, aku perempuan yang memenuhi standar kecantikan secara umum. Tapi jadi tidak mengenakan jilbab. Iya, itu doang. Tapi kan nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa. Kalau buat saya nggak apa-apa. Cuman kamu dengan sangat berani bicara tentang kurang sensitif apa Kumaila Forbidden Questions itu. Ini buat para penonton cari aja kanal Forbidden Questions. Memang ada dua tipe nih, yang bayar sama nggak bayar. Kalau Anda yang bayar, itu Anda kan menemukan topik-topik yang wow, lebih parah dari apa yang saya katakan dong, ya. Dan yang Anda angkat itu nggak hanya menyinggung perasaan orang Islam, tapi juga orang Kristen kan? Ya, atau orang beragama. Ya, jadi saya mau bilang bahwa iya, saya sengaja bukan untuk meningkatkan rating apa sih viewers. Iya. Berapa sih? Recehan kok, Bang Ade udah kayak Raya. Monetasi viewers kan recehan buat Bang Ade. Raya itu siapa? Monetasi viewers itu recehan buat Bang Ade. Recehan dong. Recehan banget kalau buat saya ya. Nggak tahu buat teman-teman di sini kan yang mengharap semoga penontonnya banyak supaya dapat penghasilan di kantor gitu kan. Buat saya sih nggak pernah penting. Penontonnya sedikit juga nggak apa-apa ya. Tapi saya berharap ini banyak ditonton orang bukan karena monetisasi viewersnya itu, tapi agar lebih banyak orang mendengarkan ini dan mengangkatnya, membicarakannya. Dan kalau perlu maki-maki saya dan kamu. Okay. It's okay to be untuk dibully itu. Ya saya yakin lah Anda kan
baca tuh komentar-komentar. Baca. Nah kayak tadi yang saya bilang, saya tanya ke kamu tuh soal identitas. Kalau saya juga sama tuh. Dibilang murtad lah, dibilang apalah, dibilang udah keluar dari Islam, bla bla bla. Dan cara mereka itu hanya emang itu. Because mereka udah gak bisa membantah ucapan-ucapanmu, ucapan-ucapan saya. Jadi paling gampang adalah mengatakan bahwa apa tadi, mata-mata Kristen ya. Iya, misionaris, aku juga ada kayak misionaris. Jadi sebenarnya saya penipu, saya ini sebenarnya orang Kristen kata mereka. Iya. Dan saya dalam rangka menghancurkan Islam, saya berpura-pura jadi Islam terus ngomong padahal saya Kristen. Yang kesian orang Kristen. Bang Ade merasa adalah Bang Ade agen dari Muslim, maksudnya agen itu person ya, maksudnya bukan agen ya. Seseorang di dalam badan komunitas Muslim sendiri yang tidak mau komunitas Muslim ini menghancurkan dirinya sendiri sembari menghancurkan yang lainnya gitu. Betul sekali. Betul sekali. Tapi Bang Ade tuh nuansanya sangat sangat aktivis ya. Sangat aktivis. Karena berarti Bang Ade optimis bahwa acara ini gitu di antara hal-hal lain yang Bang Ade juga lakukan bisa mengubah sesuatu, bisa berdampak. Oh iya, ya. Gitu. Tapi bahkan gini loh Kumaila. The end result tuh bukan the end result. Apakah saya akan bisa mengubah keadaan? Udah gak penting. Ya. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa ya kadang-kadang kamu berjuang buat sesuatu yang benar, ujung-ujungnya kalah. Ujung-ujungnya tidak tercapai. Tapi kan sekarang ketika saya melihat masa lalu saya akan bilang at that time tuh ketika ini terjadi, saya melakukan hal yang benar. Ketika paling gampang deh supaya penontonnya bisa langsung relate. Saya memperjuangkan Ahok ketika itu. Mati-matian tuh gak mati-matian. Tapi maksudnya adalah saya menggunakan semua cara yang bisa saya miliki untuk memenangkan Ahok. Kalah Kumaila. Kalah Ahok. Ya. Tapi sekarang itu kan terjadi 2016-2017 ya. Ya kan ya sekitar 8 tahun yang lalu kan. Kalau saya melihat apa yang saya lakukan waktu itu, betapapun saya misalnya kecewa dengan Ahok sekarang ya, yang berada di PDIP gitu ya. Tapi saya akan bilang, ya saya bangga lah waktu itu. Saya ngebela Ahok, karena itu jalan yang paling benar memang. Dan itu sebetulnya membawa manfaat buat masyarakat luas. Ketika itu kalah, tapi kemudian orang bisa melihat ketika setelah satu jangka waktu orang bisa melihat itu sebagai sebuah contoh tentang kenapa kita tidak pernah boleh membiarkan politik identitas misalnya begitu paling gampangnya. Jadi kalau Anda katakan apakah saya optimis? Masalahnya bukan optimis atau enggak optimis. Masalahnya adalah tadi yang saya bilang, saya adalah seorang religious person yang percaya bahwa Tuhan memang memerintahkan kita untuk selalu menegakkan kebenaran. Itu gak cuma orang Islam, orang Kristen juga, orang Yahudi juga, orang ateis juga, orang segala macam juga. Orang-orang ini nih, kita menjadi bagian dari kelompok-kelompok itu. Yang kalian kamu ingatkan bahwa saya pernah dikeroyok itu kan? Kalau saya mati ketika itu, ya itu akhir dari hidup saya. Dan itu orang akan melihat itu sebagai pengorbanan saya sebagai orang yang memperjuangkan kebenaran. So that is okay kalau saya mati waktu itu. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, yes, saya optimistis. Kita akan bisa bersama-sama memperbaiki keadaan. Dan sebetulnya sudah terjadi sih. Menurut Bang Ade sudah terjadi? Sudah terjadi, memang gradual ya. Gimana dulu, misalnya paling gampang adalah betapa besarnya FPI di masanya. Sekarang kan udah enggak. Betapa besarnya HTI di masanya, sekarang udah enggak. Sekarang kita udah bisa secara terbuka mengkritik para ulama yang menurut kita itu mengejarkan ajaran. Ya, kayak gitu loh. Oke. Iya. Tapi sebenarnya dibanding Bang Ade, aku tuh malah cenderung aku mah pesimis sih. Jadi aku tuh kalau Bang Ade kan punya misi yang mulia gitu. Makanya menyampaikan ide-ide ini. Kalau aku tuh lebih, karena aku pesimis aku bisa memberikan perubahan. Jadi aku melihat aku bikin konten tuh aku sedang berkarya.
Jadi ketika karya sudah sampai di publik ya terserah publik gitu. Tapi aku tidak mempersuade orang untuk iya kalian harus dengerin aku gitu, karena ini pendapat aku nih berdasar pada fakta dan gini. Itu enggak, meskipun emang aku sampaikan gitu, idealisme yang aku punya, aku sampaikan. Tapi apakah itu akan bisa diterima, apakah itu gimana, aku benar-benar melepaskan diri dari dampak. Karena aku pesimis sih kalau aku. Kamu itu masuk dalam kategori orang yang percaya kematian seorang penulis. Saya lupa tuh siapa orang yang ngomong gitu. Jadi ini penulis yang begitu dia nulis atau dia membuat sebuah video, itu kewajiban dia adalah menulis atau membuat video sesuai dengan apa yang dianggap terbaik. Bagaimana masyarakat menilainya, ya udah, bukan tanggung jawab gue juga. Saya sebenarnya sama dengan itu, Kumaila. Tapi kan saya harus punya alasan untuk mengatakan setiap pagi itu saya bangun dengan mengatakan hari ini saya akan bertarung lagi nih. Kalau enggak, saya akan memilih, saya itu 63 tahun. Kumaila, saya udah tua nih. Saya sebetulnya, dan anak saya baru menikah nih misalnya. Ya kenapa enggak saya diem aja sih di rumah, baca buku. Toh udah cukup, saya punya rumah, punya mobil. Anak saya menikah. Dan kayaknya oke jalannya. Udah bisa hidup enak kalau menghabiskan hari hanya dengan santai-santai aja. Santai aja, nonton film, ikut diskusi kali, seminar. Tapi gak usah pakai berantem-berantem. Tapi ya artinya gini, saya bisa punya pilihan itu. Tapi kalau saya bangun setiap pagi dengan mengatakan bahwa ya saya harus mengatakan ini, saya harus memperjuangkan ini. Saya harus tanya ke Kumaila nih. Banyak yang bilang Bang Ade salah tanya, kenapa malah tanya Kumaila, harusnya tanya ulama siapa atau ustadz siapa. Siapa? Kasih contoh dong. Ustadz siapa yang harus saya wawancara, yang bisa ngomong seperti kamu. Kamu tuh mengambil pilihan yang berisiko, Kumaila. Karena itu pilihan terbaik yang bisa aku ambil. Maksudnya aku sebagai konten kreator, aku punya opsi untuk bikin konten apalah, ada opsinya. Tapi masalahnya hal-hal yang paling aku concern, hal yang paling aku punya pengalamannya dan paling aku punya pengetahuannya ya hal-hal yang berkaitan sama agama. Jadinya itu jalan yang aku ambil gitu. Dan tadi kalau kata Bang Ade aku tuh berani, sebenarnya aku tuh nggak merasa aku berani ya. Karena berani, yang kita sebut berani itu kan adalah kita takut tapi kita hadapi gitu. Nah sedangkan aku ngerasanya tuh aku nggak punya rasa takut gitu. Buat aku bahas-bahas agama itu bukan hal yang sensitif, bukan hal yang menakutkan. Makanya aku kadang suka bingung kalau baca komentar yang, wih ngeri banget sama Kumaila, ngeri gitu. Ngeri apa gitu. Nah di aku tuh nggak berasa. Justru aku baru belajar hal yang sensitif atau enggak itu aku baru belajar dari feedback penonton. Wah ternyata kalau kayak gini tuh serem, kayak gini enggak. Jadi sensitivitas yang aku rasa tuh sensitivitas mekanik gitu. Kayak framework jadinya, bukan perasaan gitu. Kalau gitu sebaiknya kamu berhenti baca komentar. Baca dong. Kan enggak, karena gini, maksud saya, kamu justru menurut saya untung kamu itu gak sadar bahwa kamu itu sebetulnya dibenci banyak orang dan orang akan bisa melakukan apapun terhadap diri kamu. Mendingan kamu gak tahu bahwa orang tuh mungkin akan membahayakan kamu. Ngerti gak? Jadi mendingan kamu gak tahu, sehingga kamu merasa semua baik-baik saja. Enggak, aku kalau ada pilihan antara lebih baik aku gak tahu tapi baik-baik aja, atau aku tahu tapi aku gak baik-baik aja, aku mendingan tahu sih. Oke. Bagi aku knowledge itu tetap power. Nah, keren. Saya berterima kasih, berbahagia bahwa kamu mengambil pilihan yang itu. Karena tidak banyak orang mengambil pilihan itu. Sejujurnya buatku itu pilihan yang praktis. Bukan jalan yang sulit gitu. Itu jalan yang praktis. Tapi tadi ketika Bang Ade bilang Bang Ade kecewa sama intelektual muslim yang nggak speak up gitu ya. Ada kekecewaan yang aku baru alami mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Jadi ada teman yang ngirimin aku komentar tentang tulisan seorang ya mungkin pemikir Islam yang punya pengaruh cukup luas. Jadi
Dia sebenarnya membantah aku ketika aku membahas bahwa Al-Quran itu banyak yang kadaluarsa konteksnya. Terus dia bilang sebenarnya ini kalau dikaji secara fikih sudah selesai. Coba lihat itu zakat dulu kan harus pakai emas, harus pakai perak gitu, atau hewan ternak sebenarnya. Tapi sekarang kan bisa pakai uang gitu, nggak harus. Ya, bahkan sekarang kan fikih kontemporer kalau kita bukan kaya raya gitu, tapi misalnya kita punya profesi dengan gaji tetap, itu juga bisa ada zakatnya gitu. Nah, tapi kan gini, ya udah itu tinggal dipakai ke fikih. Nah, oke, kalau misalnya emas, perak, hewan ternak itu bisa dengan sangat mudah dikonversi menjadi harta bentuk lain gitu. Karena kan harta ya cari aja harta lain gitu, kiaskan dengan harta yang lain. Tapi kalau misalnya budak mau dikonversi jadi apa gitu, mau jadi buruh gaji kecil gitu, mau jadi TKW gitu, tetap karena bisa kan ditiduri. ada kan kasus-kasus di mana TKW setelah dibeli dari agen terus nggak digaji, nggak boleh pulang, ditahan paspornya. Aku nggak tahu apakah itu apakah tuannya melihat TKW itu sebagai budak gitu, atau ya karena dia memang jahat aja. Tapi mau dikonversi jadi apa? Justru dan ada juga nih orang-orang yang komentar, tapi kan kita nggak tahu di masa depan nanti ada peperangan lagi, ada perbudakan lagi. Kok maksudnya kalau kalian visioner gitu, kenapa punya vision yang kayak gitu gitu? Itu kan justru part of the problem gitu. Ketika kita melihat bagian yang suram dan kelam dari sejarah Islam sebagai visi masa depan gitu, justru dijadikan nubuat yang harus dipegang erat, itu tuh menurut aku part of the problem juga gitu. Itu part of the problem. Kita kan pengennya mengarah ke masyarakat yang manusianya ya cerdas-cerdas, sejahtera, sehat-sehat gitu. Yes, itu yang menyebabkan menurut saya kita harus terus bicara. Dan saya berharap sekali Kumaila tidak pernah kehilangan kepercayaan tentang arti penting pengetahuan itu, dan kewajiban bagi Kumaila dan kita semua, kawan-kawan semua, untuk terus menyuarakannya. Betapapun mungkin akan ada banyak orang yang kemudian mengutuk kita, mengancam kita, kayak tadi itu orang itu kan cukup baik, pasti ngirimnya dengan bahasa yang cukup sopan kali ya, ketika dia mengatakan Kumaila ini nggak paham gitu. Itu kan semua sudah berubah sebetulnya. Yang soal tadi emas diganti. Aku kecewanya karena itu datang dari pakar juga gitu loh. Tapi kenapa dia tidak bisa melihat this is the problem gitu? Dari orang yang oke lah kalau misalnya kamu komentar enggak. Kalau misalnya komentar-komentarnya datang dari netizen yang secara umum mungkin tidak cukup literate atau tidak berbudi pekerti baik yang bisa ngata-ngatain doang. Tapi ini datang dari orang yang punya kepakaran studi Islam juga tampaknya. Aku jadi paham kenapa Bang Ade kecewa sama para intelektual Muslim yang mereka paham tapi tidak bicara gitu, tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang yang intelektual gitu ya. Ya, itu kewajiban kita semua. Dan bagi orang kalau kalian adalah intelektual, kamu kan juga intelektual, Kumaila, ya. Dan memilih diam, ya sudah selesai. Sebetulnya kita nggak akan maju-maju. Kan pernah ada ungkapan yang terkenal tuh ya, bahwa sebetulnya bagi kejahatan untuk bisa menang, itu yang diperlukan adalah bungkamnya orang-orang baik. Ketika orang-orang pintar, orang-orang baik, orang-orang yang sebetulnya paham, itu memilih untuk tidak bicara, untuk memilih untuk diam saja ketika kejahatan, kebodohan itu menyebar, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penyebaran kejahatan dan kebodohan itu. Oke? Kumaila, ini udah cukup lama nih kita ngobrol. Kita ngobrol lagi di kesempatan berikutnya ya, Kumaila. Ya, terima kasih banyak Bang Ade. Oke.